Halo Sobat Invest, balik lagi dengan Rizky di sini. Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu ya. Oke, jadi video kali ini saya bakal bahas tentang strategi investasi bagi kalian semua agar investasi kalian yang pastinya profit. Tanpa basa-basi, kita langsung simak penjelasan berikut ini. Investasi strategi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada growth investing, lalu ada value investing, dan ada DCA atau dollar cost averaging. Kita akan simak satu persatu dan saya akan jelaskan detail dari satu persatu tentang strategi investasi ini. Yang pertama ada growth investing. Growth investing itu kita memproyeksikan nilai pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan. Perusahaan baru itu adalah sasaran empuk bagi seorang growth investor. Rasio PEG atau Price Earning Growth itu adalah kunci dalam memilih saham ini. Seorang growth investor itu jarang memperhatikan harga saham saat ini dan mereka beranggapan bahwa perusahaan ini the next big thing. Beberapa analisa yang diperhatikan, yang pertama ada potensi pertumbuhan atau sales, yang kedua ada margin tinggi atau keuntungan, yang ketiga ada return of equity tinggi, itu adalah asetnya, dan yang keempat adalah performa kenaikan harga sahamnya juga tinggi. Koleksi saham versi growth investing saya adalah UVCR. Ini adalah saham baru UVCR ini. Dia baru listing sekitar bulan Juli 2021. Saya mendapatkan harga IPO dan saat ini sudah profit hingga 500% dari saham UVCR ini. Ini adalah strategi growth investing, yaitu mencari saham atau perusahaan yang benar-benar baru dan kita memproyeksikan nilai pertumbuhannya di masa depan akan tinggi. Strategi growth investing. Berikutnya yaitu ada strategi value investing. Gambarnya kayak gimana sih value investing itu? Gambarannya seperti ini. Contoh, ada beberapa orang yang mau bid, ada beberapa orang yang mau nawar. Lalu di sebelah kiri ada pasar, ada orang yang nawar juga, tapi nawarnya terlalu murah banget. Akhirnya dia kena serangan oleh penjualnya. Itu sama dengan value investing. Jadi nawar jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi. Logikanya seperti ini. Di sini ada nilai intrinsik diagonal ke kanan. Ini berarti setiap perusahaan itu pasti ingin perusahaannya tumbuh, maka diagonalnya kiri, bawah, ke kanan, atas. Bukan dari kiri atas ke kanan bawah, bukan. Ini kita proyeksikan sebagai nilai pertumbuhan suatu perusahaan atau nilai wajarnya. Di sini ada lembah, ada bukit ya, ada bukit, kemudian ada lembah. Apabila ini memproyeksikan harganya, harga sahamnya. Kita jangan beli saham pada saat harga tinggi. Kita belilah pada saat harga rendah seperti ini. Gimana caranya? Oke, caranya adalah ini beberapa kriteria seorang value investing sebelum melakukan analisa. Yang pertama, kita terapkan konsep atau mindset ke diri kita bahwa carilah perusahaan yang murah atau saham diskonan, tapi nggak murahan. Lalu belilah saham yang memiliki fundamental yang baik dan posisi harga sahamnya sedang undervalue. Yang ketiga, value investing tidak berfokus pada gimana pertumbuhan perusahaan, tapi lebih kepada ekosistem dan laporan keuangan yang baik. Itu seorang value investor, mindsetnya seperti ini. Lalu cara analisanya bagaimana? Ini ada analisanya. Kita menggunakan rasio keuangan, yaitu yang pertama ada Price Earning 10 kali, ada PBV 1, EPS-nya 5% dan dividend yield-nya 2%. Seorang value investor pemula pasti ribet untuk memikirkan nilai seperti ini. Bayangan mereka yang penting saya nabung aja. Supaya nggak ribet, gimana caranya? Oke, kita pakai yang versi nggak ribet. Jadi yang pertama kita pastikan saham tersebut ekosistem dan laporan keuangannya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan keuangan 5 tahun selalu tumbuh. Dan yang ketiga, emiten tersebut masuk ke indeks LQ45. Oke, ini aja yang penting.
Sudah, kalian terus nabung di sini aja. Yang pasti carilah saham pada saat harganya mereka lagi murah. Ini adalah contoh koleksi saham versi value investing saya. Di sini ada aneka tambang. Siapa yang nggak ngerti aneka tambang pada saat harganya lagi murah kemarin? Saya beli, kemudian saya biarkan selama ini hold hingga saya profit hingga 118%. Jadi ini kita udah tahu Antam itu kayak gimana perusahaannya, ekosistemnya juga baik, fundamentalnya juga bagus. Tapi kemarin sahamnya lagi murah, ya kita beli. Eman kalau nggak kita beli. Oke. Kelebihan kekurangannya, yang pertama kelebihannya capital gain. Seorang value investing memanfaatkan selisih nilai saham supaya mendapat cuan dari capital gainnya tadi. Kemudian relatif aman. Pasti seorang value investor akan mencari saham yang sudah blue chip atau sudah masuk ke indeks LQ45. Proven, berarti sudah banyak yang menggunakan metode ini dan berhasil. Dan pastinya dividen. Pasti di indeks LQ45 itu semua membayar dividen. Kekurangannya, yang pertama jelas pengetahuan analisa dibutuhkan. Saham bagus, murah itu sama dengannya cepat naik. Nggak ada saham bagus, murah, naiknya lambat, nggak ada. Beda kayak contoh Unilever itu beda. Itu kita nggak buat contoh di sini karena memang EPS-nya tiap kuartal dia menurun. Lalu yang ketiga ada jangka lama, sama dengan perlu sabar. Saham bagus itu memerlukan jangka waktu yang lama untuk naik. Bukan seperti saham growth investor tadi, bukan. Oke, ini beberapa toko penganut value investor dan growth investor. Ada di sebelah kiri ada value investing, ada Warren Buffett, ada David Dodd, ada Benjamin Graham. Di sebelah kanan ada Phil Fisher, Thomas Rowe Price, dan William O'Neill. Ini beberapa toko dunia yang penganut value investor dan growth investor. Oke, ini simpelnya aja. Di sini ada fast growing sales and profit, kemudian ada big future, berarti membawa ke depan atau luas pandangannya ke depan itu sangat cerah sekali. Dan the next big thing, dia beranggapan bahwa ini akan gede di masa depan. Value investor itu mencari undervalue stock yang murah, pay dividend, membayar dividen, dan boring companies or one in temporary crisis seperti pandemi 2020 kemarin itu lagi drop semua dan blue chip itu kembali ke jalur yang benar. Oke, yang ketiga sekarang yaitu dollar cost averaging. Ini bagi pemula harus menggunakan step ini. Mengapa? Oke, kayak gini. Dollar cost averaging di mana adalah kemungkinan kita selalu buy terus pada saat harga saham lagi naik atau lagi turun atau lagi naik lagi atau lagi mahal, lagi murah, pokoknya beli terus. Tiap bulan investasi supaya mendapatkan nilai rata-rata yang paling baik. Ini gambarannya biar kalian pada semangat semua. Jadi di sini ada buy on hot, beli sekali di awal 400, dapatnya 40 unit. Pada saat harga murah nggak beli, harga murah nggak beli, harga murah nggak beli, tetap aja nilainya 400, dapatnya 40 unit. Beda sama dollar cost averaging yang tiap bulan membeli 100, membeli 10, pada saat harga 10 membeli 100, pada saat harga 5 membeli 100, harga 2 membeli 100, harga 10 membeli 100, dan akhirnya dia lebih banyak keuntungannya daripada beli di awal atau limp sum investment. Ini adalah contoh koleksi saham versi DCA saya. Kita bisa lihat ada Bank Jatim. Di sini memang saya menyediakan beberapa stok karena saya juga mencoba beberapa strategi, ada growth, ada value, dan DCA, dan semuanya berhasil kecuali DCA ini. DCA memang saya gunakan untuk jangka panjang. Kita tahu semua Bank Jatim itu penyokong Pemprov Jawa Timur. Bank Jatimnya kolaps, otomatis Pemprovnya juga kolaps, dan sebaliknya. Selain itu Bank Jatim juga banyak tersedia di instansi-instansi pemerintahan di Jawa Timur, maka tidak mungkin dia akan kolaps. Oke, kelebihan kekurangannya. Yang kelebihannya yang pertama, resiko relatif kecil, terhindar dari momen buruk investasi. Kekurangannya, biaya transaksi lebih banyak daripada lump sum investment. Lump sum investment ini adalah investasi di awal dalam jumlah yang cukup banyak. Oke, sekarang sumerinya teman-teman. Yang growth, intinya cari perusahaan yang sahamnya mau naik. Kedua, tidak peduli harga mahal atau murah. Ketiga, fokus pada potensi pertumbuhan bisnis. Dan keempat, condong ke perusahaan baru. Itu seorang growth investor. Value investor,
terapkan satu, nawar. Yang kedua, fundamental dan ekosistem perusahaan itu baik. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan itu nggak penting. Dan apabila pada saat nemu atau belum menemukan harga yang cocok, ya udah simpen ke RDN dulu. Kalau harga saham tersebut sudah cocok, kita beli. Untuk DCA, yang pertama, tidak peduli harga mahal atau murah, penting investasi tiap bulan. Kedua, harga turun sama dengan harga naik sama dengan buy. Yang ketiga, average down is key. Jadi harga rata-rata ke bawah itu lebih baik. Yang keempat, harus pilih perusahaan yang fundamental dan ekosistem baik. Dan yang kelima, pertumbuhan perusahaan itu penting sekali dalam DCA. Oke, gimana penjelasannya? Cukup simpel kan? Jadi kalian jangan ambil semuanya. Kalian harus pilih salah satu dari ketiga strategi yang sudah saya jelaskan tadi. Karena menerapkannya juga butuh latihan. Oke, sekian video tentang strategi investasi untuk pemula. Saya Rizky undur diri. Sampai jumpa.